Baik, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah topik kita malam hari ini, yaitu tentang belajar basic YouTuber. Nah, di sini kenapa kok saya bilang basic? Karena saya menganggapnya teman-teman kita sama-sama belajar mulai dari awal. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah merasakan penghasilan dari YouTube. Pertanyaan saya, ada nggak teman-teman di sini yang sudah dapat income dari YouTube? Yang ada, boleh tuliskan di kolom komentar jika sudah ada yang dapat penghasilan dari YouTube. Ada teman-teman, siapa tahu sudah ada yang dapat penghasilan dari YouTube? Yuk, yang sudah dapat penghasilan? Oke, barangkali ada. Belum ya? Masih belum. Baik. Nah, teman-teman, Pak Diki, adakah live YouTube pakai Zoom sinyal lemah? Ada, Pak Dahwan ya. Ini Pak Dahwan di sini ya. Itu untuk link YouTube-nya. Apa itu? Saya sudah tapi cuma 35.000. Nggak apa-apa. Namanya itu berproses ya, teman-teman ya. Irfan Darojat hadir. Nah, itu sudah ada yang dapat tuh, sudah ada yang dapat ya sebesar 35.000. Oke, Imang. Sebelum saya mulai, Imang, halo Imang. Bisa dibuka mikrofonnya? Halo, halo. Nah, yuk sharing ke teman-teman nih. Eh sekarang udah dapat penghasilan ya? 35.000 dari YouTube ya? Iya, di AdSense itu sudah masuk 30.000, Mas. 35.000 lebih tepatnya. 35.000. Oke. Boleh sharing ke teman-teman dulu nih, Mas Imang atau Mas atau siapa saya manggilnya? Atau Bro? Bro aja, bro aja. Bro ya. Nah, Bro Imang. Bro Imang dari mana nih asalnya? Dari Sengkang, Makassar, Singkat. Sulawesi Selatan. Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, Bro Imang. Kalau boleh tahu, Bro Imang membangun channel YouTube-nya pada tahun berapa? Kalau nggak salah sih di 6, 7, 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Oke, Bro Imang, kalau boleh tahu YouTube-nya itu mengangkat video tentang apa nih? Oh iya, kalau masalah konten di dalam itu masih belum tersusun rapi sih. Soalnya kan fokusnya kemarin itu ngejar jam tayang. Eh, Mm-mm. Cuman kebetulan karena ayah saya di Sulawesi Selatan itu salah satu penyanyi lagu Bugis begitu ya, lagu Bugis Oh, pop daerah penyanyi begitu. lagu Bugis. Akhirnya Ah, ya saya cuma gunakan metode pansos saja dari nama bapak saya untuk ngumpulin subscribe, tapi konten di dalamnya masih belum terlalu pure ke musik atau dan sebagainya. Cuman langkah selanjutnya sepertinya saya kan buat sub konten begitu, dibagi-bagi aja. dibagi-bagi aja. Berarti paling banyak tentang apa kalau boleh tahu? Ya, Eh, kalau yang dilihat sama Bro Imang ini di channel YouTube-nya sekarang yang paling banyak penontonnya itu tentang apa kontennya yang diupload? Musik, musik. Musik ya? Ada lagu karya yang sudah diupload sama teman-teman di sini juga. Oh, gitu. Berarti musik yang dari Bapak tadi ya? Bukan? Bukan dari Bukan ya? anunya, dari generasinya. Oh, gitu. Jadi Berarti silanya, Pak, jadi hmm, silanya nama aja yang dipakai sih. Kalau Bapak bukan oh, bukan dia sebagai pelaku di konten, tapi ada juga sih beberapa videonya cuma mancing aja, Mas. oh gitu. Tapi berarti Bro Imang ini bikin musik sendiri gitu ya sama grup gitu ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Ah, Oke, berarti dipromosikan ibarat kata bisa dibilang dipromosikan lewat YouTube iya, musik-musiknya betul. gitu ya. Sip. Kalau boleh tahu Bro Imang ini pegang apa? Pegang pegang keyboard, drum atau mikrofon atau kabel? Ya Pegang apa nih? dari kecil sih Mas sampai sekarang pegang bass, cuma sekarang Wih, fokusnya ke keren. belajar jadi musik director kayaknya ya. Karena Wih, musik sangat director. berkesinambungan sama YouTube-nya. Oh Itu gitu. aja sih. Sip, 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 sip. Berapa sekarang subscriber berarti Mas? Bro, Eh, Sudah 1.200-an. Kalau nggak salah 1.200, 1.287. Ah, 1.287 ya. iya, Siap. Kurang lebihnya 9 bulanan tadi ya membangunnya iya. ya. Ah. Siap. Oke, thank you Bro Imang di Makassar tadi, mohon maaf. Di daerahnya, Makassar kan ibu kotanya Sulawesi Selatan. Ah, Saya di pedesaannya gitu. Ah. Bone, Bone bukan ya? Wajo, Sengkang apa Wajo, tadi? Wajo. Oh, Wajo ya. Saya pernah masalahnya saya pernah ke ini, Bro. Ke mana namanya? Ke mana Labuan Bajo? Bukan Labuan Bajo. Satu lagi.
Aduh, lupa saya. Pokoknya nyebrang nanti itu masih. Dan beberapa kali ke daerah kali, itu. bro. Saya satu Gimana? kampung dengan itu, Mas Diki. Saya satu kampung dengan itu, Imam. Oh iya. Ya, saya Oh, di Wajo ini, dia Nabanua. Oh, dia gitu. Nabanua. Oh, bro. Akareba, bro. Semua. Panggil apa ini? Panggil apa ini? Om atau bro Ya. atau sapo? Sapo aja, sapo. Oh, Disengkan di sini. Siap. Nah, tuh ya teman-teman nanti bisa kolaborasi tuh antara Pak Ambo sama Bro Imang, silakan kolaborasi teman-teman ya. Biar Boleh, nanti teman-teman dimanapun berada itu punya komunitas YouTube gitu arahannya ya. Siap. Oke. Thank you Bro Imang yang sudah sharing kepada teman-teman semua ya. Itu salah satu teman-teman dari peserta kita yang ternyata malam hari ini sudah mendapatkan income dari YouTube. Walaupun baru sedikit teman-teman, paling tidak di situ sudah membuktikan bahwa sebenarnya itu nanti di YouTube itu ada penghasilannya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang teman-teman akan saya lanjutin dulu teman-teman. Nanti sambil kita ngobrol lagi sama teman-teman yang lainnya. Teman-teman boleh diskusi bebas nantinya ya. Nah, teman-teman di sini izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan saya dengan Diki Jos, teman-teman yang malam hari ini memandu teman-teman semuanya di kelas.dikijos.id. Saya adalah founder dari kelas ini, di mana kelas.dikijos.id ini adalah platform untuk memfasilitasi teman-teman semua supaya teman-teman bisa belajar tentang digital. Jadi topik setiap minggunya itu akan berganti-ganti ya teman-teman ya. Jadi seperti minggu lalu kita membahas tentang video editing, minggu sebelumnya kita membahas tentang Google Business, minggu sebelumnya kita bahas tentang Instagram Business, seperti itu teman-teman. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang media digital atau platform digital. Nah setelah itu teman-teman terserah deh, teman-teman mau menentukan kira-kira platform mana yang tepat untuk bisa teman-teman pergunakan sebagai media yang bisa menunjang bisnis teman-teman semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya sendiri adalah internasional instruktur dari aplikasi KineMaster. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah menggunakan, dan teman-teman juga minggu lalu ada yang juga ikut untuk kelas mentoring instruktur KineMaster ya, calon-calon instruktur baru. Teman-teman mungkin ada yang hadir juga malam hari ini. Kemudian saya juga di lini bisnis saya bergerak di digital agency. Jadi saya membantu para pebisnis yang memang mau mendigitalkan bisnisnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, silakan Putra Suhada untuk sholat isya dulu. Oke, saya lanjutin teman-teman di sini. Oke, nah berbicara tentang YouTube teman-teman, ini ya YouTubers ya. Bicaranya YouTubers nih. Kalau kita baru main YouTube ya, itu namanya YouTube ya. Kita main YouTube. Tapi nanti kalau kita udah ngupload konten ke YouTube, ya itu udah disebut dengan YouTubers teman-teman. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita hanya nonton YouTube, kalau kita hanya sebatas penonton itu disebut kita hanya penonton YouTube. Tapi kalau kita udah berperan di dalamnya yaitu upload konten, itu gampangannya kita disebut dengan YouTubers. Nah, di sini teman-teman, seorang YouTubers juga dikenal sebagai pembuat konten ya, seperti Bro Imang tadi itu ya, itu bisa disebut dengan YouTuber sudah teman-teman. Kemudian pembuat konten YouTube adalah jenis videografer yang membuat video untuk situs web berbagi video di YouTube, kadang-kadang didukung oleh jaringan. Nah teman-teman, jadi ini adalah istilah untuk seorang YouTuber teman-teman. Nah istilahnya seperti ini ya, ini berdasarkan Wikipedia. Ada Pak Abdustan dari Sengkang. Oke, nah itu banyak ya Pak ya, nanti silakan kopdar Pak. Bisa bikin grup untuk saling-saling memotivasi. Nah, tujuannya apa sih teman-teman untuk membuat YouTube itu sendiri? Yang pertama, teman-teman tentu dengan membuat channel YouTube, teman-teman ingin terkenal. Betul ya teman-teman ya? Siapa sih yang nggak ingin dikenal? Paling tidak teman-teman di sini ada satu tujuan. Nggak mungkin teman-teman upload ke YouTube itu hanya untuk happy-happy, nggak mungkin teman-teman. Karena kalau happy-happy ya nggak mungkin teman-teman uploadnya ke YouTube, pasti disimpan sendiri aja videonya. Nah, pasti tujuannya kalau teman-teman sudah upload video ke YouTube atau ke media atau ke platform manapun, itu tujuannya adalah untuk membuat diri teman-teman semua dikenal. Ya, seperti itu. Yang kedua teman-teman, tempat berekspresi. Seperti halnya tadi Bro Imang yang mana adalah seorang musisi teman-teman. Oke, semangat malam Pak Widodo. Seorang musisi, yang mana musisi ini pasti seninya kan tinggi ya teman-teman ya. Bagaimana cara
memberikan satu karyanya untuk bisa diberikan apresiasi oleh orang lain adalah dengan menguploadnya ke YouTube. Nah, seperti itu. Kita seperti Bro Imam nggak mungkin lah nyanyi-nyanyi sendiri, dinikmatin sendiri, dinilai sendiri, nggak mungkin teman-teman. Pasti butuh yang namanya impact atau timbal balik dari seorang pendengar musiknya. Itu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya di bidang musik saja. Mungkin teman-teman di sini ada yang ahli di bidang menggambar contohnya, ya. Ada yang ahli juga mungkin di bidang perawatan atau perbaikan. Nah, itu teman-teman bisa untuk menguploadnya ke YouTube sebagai tempat berekspresi. YouTube barusan upgrade aturan baru ya. Kiranya bagaimana Pak? Oke, nanti akan saya bahas detail ya Pak Widodo ya di pertengahan. Oke, ikuti Pak. Oke, Medan hadir, Malang hadir. Terima kasih, Madam Bindi. Oke. Nah, seperti itu ya tujuannya. Yang nomor 2, teman-teman. Yang nomor 3, teman-teman, promosi efektif. Nah, teman-teman, saya tanya nih. Oke, teman-teman di sini siapa yang sudah punya bisnis atau usaha? Yuk, yang sudah punya ketik angka 1, yang belum punya ketik angka 2, teman-teman. Saya kepingin tahu, apakah yang hadir malam hari ini ada yang sudah punya usaha, teman-teman? Yuk. Oke, sudah banyak yang oke angka 1, saya cek dulu teman-teman. Yes, thank you teman-teman ya yang sudah memberikan di sini interaksi. Oke, banyak ternyata yang sudah punya bisnis. Nah, kenapa kok saya tanya kepada teman-teman semua bahwa di sini teman-teman sudah punya bisnis atau belum? Karena teman-teman, salah satu tujuan untuk teman-teman main YouTube adalah tempat untuk mempromosikan bisnis teman-teman semuanya. Ya. Nah, teman-teman, sekarang itu ada pergeseran ya kalau saya bilang ya. Dulu kebanyakan orang kalau mencari sesuatu itu pasti carinya di Google. Tapi sekarang kebanyakan orang itu carinya di YouTube, teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu lebih suka menonton daripada membaca. Ya, contohnya nih, seperti saya pribadi, teman-teman, ada satu masalah. Contohnya bagaimana cara untuk memperbaiki sistem, contoh-contoh seperti itu. Saya biasanya itu lebih sering untuk buka di YouTube, untuk mencari jawabannya di YouTube, teman-teman. Nah, karena disitulah saya sukanya bisa menonton secara langsung, dipandu secara langsung oleh konten-konten kreator sesuai dengan topik yang mau saya lihat, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini berkaitan sebenarnya dengan bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Banyak sekali teman-teman, bukan kita nggak usah ngomong di luar, saya pribadi teman-teman, di channel YouTube saya, itu saya banyak mendapatkan pembeli gara-gara saya upload bisnis yang sedang saya jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau selama ini teman-teman mungkin sudah melakukan pola ke media sosial lain belum ada hasil, saran saya manfaatkan channel YouTube untuk mengupload segala aktivitas bisnis teman-teman semuanya. Itu ya. Oke, berikutnya teman-teman, tujuannya adalah membagi ilmu. Nah, membagi ilmu ini berlaku untuk teman semua yang memang di sini memiliki keahlian untuk bisa membantu orang lain. Contohnya gini teman-teman, keahlian itu apa contohnya? Nah teman-teman, seperti Bro Imang deh, main bass contohnya ya, main bass. Kita nggak bicara musik universalnya, tapi kita bicara main bassnya. Karena Bro Imang ini sebagai player tadinya ya, player di bass teman-teman. Nah bagaimana caranya bisa mengedukasi orang lain untuk bisa main bass? Salah satunya adalah menggunakan YouTube. Nah ini tujuannya teman-teman. Karena apa? Kembali lagi ke statement yang tadi saya berikan bahwa orang di luaran sana untuk mencari satu jawaban atas permasalahannya itu sudah sering ke YouTube daripada ke Google. Kalau di YouTube udah nggak dapet teman-teman, atau di YouTube dapat tapi bahasa Inggris, baru rata-rata mereka beralih ke Google. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman di sini mungkin ada yang ahli dalam perbaikan AC, ada yang ahli dalam perbaikan komputer, ada yang ahli dalam perbaikan mobil contohnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk berbagi, teman-teman. Pak, tapi kan kalau berbagi aja bagaimana penghasilannya? Nah, teman-teman percaya deh, dengan teman-teman berbagi, pasti nanti akan ada rezeki yang teman-teman dapetin. Ya, teman-teman percaya sama omongan saya. Kenapa? Karena banyak sekali buktinya, teman-teman. Saya pribadi, saya membagikan banyak hal tentang video editing di channel YouTube saya.
Di situ banyak sekali impact yang saya dapetin ya, mulai dari orang ikut training saya, mulai dari orang membeli aplikasi dari saya dan sebagainya. Niatnya saya membagikan teman-teman, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Nah, seperti itu. Itu juga bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman bisa membranding diri teman-teman semua. Contoh Pak Ali nih, mumpung ada Pak Ali. Pak Ali ahli di bidang mebel contohnya. Ya, Pak Ali ini orang Jepara, teman-teman. Beliau punya pabrik mebel. Jadi kalau teman-teman mau pesan mebel silakan ke Pak Ali. Nah, contohnya seperti Pak Ali ini. Ahli di bidang mebel itu bisa dibagikan bagaimana cara memilih kayu. Jadi nggak usah pelit tentang ilmu, teman-teman. Ya, nggak usah pelit tentang ilmu. Nah, itu bisa dibagikan dengan teman-teman posting video di YouTube. Mas Diki, yang email peraturan terbaru kemarin dapat dari YouTube itu tolong dijelaskan. Sabar, Pak Nano, nanti akan saya jelaskan ya. Suaranya kecil, Pak. Yang lain bagaimana? Apakah suara saya terdengar kecil, teman-teman? Saya cek dulu. Jelas. Maaf, Mas. Oh, jelas. Maaf, Mas, nanti ada nggak sesi tanya jawabnya? Boleh, teman-teman, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke. Thank you. Suara jelas. Aman, Pak. Oke, kecil. Jelas. Siap. Oke. Normal aja kok, Pak. Siap. Mungkin teman-teman handphonenya belum digedein ya volumenya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, tujuannya ya teman-teman ya, terkenal, tempat berekspresi, promosi yang efektif, dan berbagi ilmu. Teman-teman tinggal pilih deh yang mana yang mau teman-teman ambil sebagai tujuan teman-teman bermain YouTube nantinya ya. Nah, selanjutnya yang paling utama adalah dapat penghasilan. Nah, ini teman-teman. Jadi main YouTube itu, teman-teman, bukan hanya tempat untuk berekspresi dan terkenal, tapi juga bisa dipakai untuk menghasilkan. Seperti contohnya tadi Bro Imang contohnya ya. Oke. Bos, anakku lulusan sinematografi atau desain. Oke. Gimana memperdayakan di Google atau YouTube-nya? Oke. Nah, pertanyaannya, Gideon Apit, anaknya Pak, itu sudah punya channel belum, Pak? Nah, itu ya. Kalau sudah punya channel, nanti tinggal pengembangannya. Oke. Berarti tinggal dibangun dulu, Pak Gideon Apit. Bikin channel YouTube sesuai dengan keahlian sang anak, Pak. Jadi, gini teman-teman ya, dalam membuat channel YouTube itu, konten khususnya, saya menyarankan ke teman-teman jangan membuat konten yang teman-teman tidak bisa. Itu ya. Atau dipaksakan. Saya kepingin seperti Ucup Klaten gitu ya, lucu gitu ya. Tapi teman-teman orangnya nggak bisa humor gitu. Jadi nanti akhirnya garing juga akhirnya teman-teman. Jadi yang paling utama adalah kerjakan channel YouTube sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan sehari-hari. Itu yang paling simpel. Nanti akan saya contohkan teman-teman di akhir ya. Sudah, percaya. Nah, dapat penghasilan teman-teman. Saya pribadi itu juga sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube teman-teman. Walaupun belum sebesar YouTuber-YouTuber lain yang ada di luaran sana, paling tidak saya sudah mendapatkan hasilnya ya. Itu teman-teman, udah dapat penghasilan rutin dari YouTube setiap bulannya. Link YouTube-nya ke grup ya Pak, biar bisa di copy paste. Oke. Oh iya ya. Sebentar, saya akan ambilin link ininya ya. YouTube-nya ya. Mana tadi ya link YouTube-nya ya? Tadi saya ambil dari mana link YouTube-nya itu? Nah, sebentar saya akan kirim ke grup ya, teman-teman ya. Mana? Link YouTube. Oke, saya kirim ke grup dulu. Oke ya, saya lanjutin teman-teman. Mana nih? Nah, jadi teman-teman, kalau bicara penghasilan dari YouTube, teman-teman, ini ya bocorannya, penghasilan dari YouTube itu bukan hanya dari AdSense. Seperti tadi Bro Imang, itu ya, itu kan dari AdSense yang baru 35.000 ya tadi ya. Nah, itu salah satu penghasilan atau revenue dari YouTube. Nah, penghasilan yang lain yang bisa teman-teman dapetin dari YouTube adalah dengan menjual produk teman-teman semuanya. Saya pribadi sudah mendapatkan dua-duanya, teman-teman. Mulai dari YouTube-nya dapat, mulai dari jual produk juga dapat. Ya, pertanyaannya lebih besar mana? Penghasilan dari YouTube sama penghasilan saya menjual produk. Jawabannya adalah lebih besar saya menjual produk. Nah, itu teman-teman. Jadi, kenapa kok lebih besar? Nah, nanti kita bongkar di belakang ya, teman-teman ya. Oke. Siap. YouTube-ku isinya salah-salah campur aduk dan hal sepele atau kurang penting. Nah, teman-teman, ya itu tadi ya, kalau teman-teman di sini menganggap hal yang teman-teman upload itu kurang penting, maka nanti akan berdampak semua teman-teman.
penonton juga melihatnya, wah ini nggak penting gitu. Jadi yuk buat yang penting teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, berdasarkan data, pengguna YouTube itu sudah 93 juta teman-teman. Pengguna YouTube. Jadi bisa dibilang sangat banyak ya teman-teman ya. Ini data belum saya update teman-teman. Ya, yang terbaru udah lebih daripada ini teman-teman. Apalagi musim pandemi itu banyak sekali konten-konten kreator yang bermunculan. Ya. Oke, apa saja sih konten yang berpotensi viral di YouTube? Nah, ini bagi teman-teman semua. Kalau yang mau di sini mengembangkan bisnis di YouTube, nah boleh dicatat nih, mengembangkan channel YouTube-nya. Apa saja kira-kira konten yang berpotensi viral. Kalau jual produk di YouTube, gimana caranya? Aku ada web support, amanjabersatu.mariam monica. Nah, bisa nanti teman-teman akan saya contohkan ya, beberapa channel YouTube saya yang saya jual produk teman-teman ya. Nah, konten berpotensi viral di YouTube, apa saja teman-teman? Yang pertama, oke, tutorial, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman di sini buat konten tutorial itu akan berpotensi untuk viral. Seperti contoh di channel saya yang paling viral adalah konten tutorial, teman-teman. Jadi yang sampai hari ini yang menyumbang penghasilan paling besar bagi saya itu konten saya yang bersifat tutorial. Ada satu konten saya yang memberikan tutorial bagaimana cara untuk menggunakan automatic clicker. Nah, itu paling tinggi penontonnya, teman-teman. Yang kedua, itu konten yang paling tinggi juga sama, tutorial, teman-teman. Ya, seperti itu. Padahal kalau konten saya bisa dibilang itu bercampur. Tutorial iya, bisnis iya, jualan iya, itu jadi satu, teman-teman, di satu konten saya. Tapi paling tinggi ini. Jadi, teman-teman manfaatkan kalau seandainya teman-teman di sini punya keahlian. Contohnya mungkin teman-teman di sini seperti contoh Pak Abdul Fattah, ya, contohnya jago ngaji, contohnya itu adalah keahlian teman-teman. Teman-teman bisa ajarkan di YouTube. Teman-teman mungkin di sini ada yang ahli dalam bidang teknik, seperti contohnya memperbaiki AC, cara untuk bongkar mesin motor, itu salah satunya teman-teman. Itu tutorial teman-teman, ya. Jadi jangan dianggap pekerjaan-pekerjaan kotor seperti itu. Kotor itu maksudnya adalah kita bermain oli dan sebagainya, teman-teman, itu dianggap tidak bermanfaat, itu justru banyak yang cari, teman-teman. Jangankan itu ya, tutorial cara shutdown komputer, ya, coba cek di YouTube, itu viral loh, teman-teman. Cara shutdown padahal. Teman-teman mungkin di sini udah nggak asing ya, bagaimana cara shutdown komputer. Udah pada tahu toh? Tinggal klik yang di pojok kiri, klik shutdown, selesai padahal. Nah, cuman seperti itu viral, teman-teman, kontennya. Ya. Jadi yang paling aneh adalah orang bisa buka YouTube tapi nyadon komputer nggak bisa, itu loh teman-teman. Ya, itu yang paling aneh. Dan itu kontennya sampai hari ini banyak yang nonton. Bagaimana caranya buat channel YouTube? Cara buat channel YouTube sebenarnya simple banget teman-teman ya. Ini zoomnya berapa menit? Maksimal 2 menit saya upayakan. Maksimal 2 jam kok. 2 menit ya. Majiki, jadi bisa ya YouTube-nya campur materinya, bisa tutorial, pendidikan, atau jualan produk? Bisa, Bu Eni. Tapi yang paling aman, saya bilangnya Bu Eni, kalau Bu Eni menguploadnya satu konten. Ya, contohnya Bu Eni tentang tutorial semua isinya, itu paling aman. Ya, karena itu berkaitan sama algoritma dari YouTube gitu. Seperti punya saya, bisa dibilang algoritmanya amburadul Bu Eni, ya. Tapi alhamdulillahnya ada konten yang viral, kebanyakan viralnya. Nah, seperti itu. Akhirnya konten saya atau channel saya tetap naik sampai hari ini. Oke. Ya, nomor 2, review produk. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat tuh di YouTube ya, unboxing kayak gitu. Pernah nggak lihat teman-teman konten unboxing? Pernah? Pernah ya? Nah, itu teman-teman. Unboxing itu masuk ke dalam kategori review. Apakah konten ini ada di channel saya? Jawabannya adalah ada. Saya beberapa kali pernah mereview produk, teman-teman. Apakah viral? Di konten di channel saya tidak. Ya, di channel saya tidak, teman-teman. Kalau review ya. Kalau di channel teman-teman bisa jadi viral. Kenapa? Karena kalau saya bilang teman-teman, seperti tadi pertanyaannya Bu Eni, kalau saya upload pendidikan, upload tutorial, upload tentang jualan, apakah bisa berpotensi viral? Nah, itu jawaban saya adalah paling bagus adalah kita uploadnya satu konten. Teman-teman tahu nggak channelnya Bang Tutorial? Tahu teman-teman? Bang Tutorial, teman saya instruktur juga, Kinemaster. Mungkin ada yang tahu teman-teman. Bang Tutorial. Nah, itu isinya tutorial semua teman-teman. Jadi nggak dicampur dengan apa-apa.
viral, teman-teman. Ya, berbeda kalau campur-campur. Nah, itu berbeda. Nah, teman-teman, ini review produk. Kalau teman-teman di sini ada keinginan untuk mereview produk, teman-teman memang ahli di bidang itu, mulai dari sekarang, teman-teman. Ya, contoh mungkin teman-teman di sini beli sepatu, contohnya ya. Beli sepatu pada saat paketannya datang, itu udah ditayangi di kamera. Oke, teman-teman, saya kedatangan paket, nggak tahu siapa yang kirim, padahal teman-teman beli sendiri ya. Oke, kita buka aja teman-teman paketnya. Saya dibuka, kemudian oke, ini saya kedatangan sepatu merek Adidas ya. Nih, kita lihat dari depan seperti ini penampakannya, dari belakang bahannya seperti ini, kemudian talinya panjangnya sekian, cara pasangnya sekian. Sekarang kita coba pakai teman-teman ya. Pada saat dipakai, wah ternyata enak sekali sepatu merek Adidas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli, saya rekomendasikan di linknya ada di bawah. Nah, contoh seperti itu. Itu adalah review produk, teman-teman. Apakah teman-teman dibayar oleh pemilik produk? Jawabannya enggak. Karena teman-teman di sini adalah reviewer. Ya, bukan di endorse. Kalau di endorse beda lagi. Kalau di endorse, saya punya produk, saya berikan ke Pak Endi. Pak Endi tolong di review ya, Pak. Nah, itu saya bayar ke Pak Endi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi berbeda antara review produk sama endorse, teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin juga tahu channelnya David ya, channelnya David itu tentang review produk, teman-teman. Nah, itu rata-rata dulu David juga beli produk, temennya beli produk dia yang review, temennya beli handphone dia yang review, kayak gitu teman-teman ya. Channelnya Gadgetin namanya. Nah, itu review produk seperti itu contohnya. Unboxing durian ya. Ya Bu Ina, itu salah satunya. Cara YouTube company ngasih duit ke kita bagaimana? Oke, pertanyaannya. Cara YouTube memberikan duit kepada kita, itu ditransfer Pak Yudis. Nah, sebelum kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu ada syarat. Syaratnya adalah teman-teman di sini harus 1.000 subscriber, ya, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu dalam waktu 12 bulan berjalan atau 1 tahun berjalan. Jadi teman-teman semua, kalau mulai dari sekarang, mulai dari bulan Mei contohnya, 2021, maka nanti finishnya adalah Mei 2022. Teman-teman dicek nanti, apakah sudah nyampe 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau sudah nyampe, seperti contohnya tadi adalah teman kita, Bro Imang, cuma 9 bulan udah nyampe. Saya pribadi hanya 6 bulan, udah nyampe ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, kemudian saya ada beli lemari langsung unboxing. Nah, mantap itu ya, Pak Rosadi ya. Itu aja di unboxing, itu konten yang berpotensi viral. Tapi teman-teman, catatan untuk teman-teman semua, dalam hal review, teman-teman harus tentukan needs-nya. Ya, teman-teman harus tentukan kira-kira teman-teman ini mau reviewer produk apa. Contohnya tadi yang saya bilang sepatu. Maka teman-teman harus mereview produk-produk tentang sepatu atau fashion, ya, karena itu jadi satu teman-teman needs-nya. Teman-teman contoh review produk elektronik, handphone kita bilang, teman-teman besok-besok jangan sampai upload tentang sepatu, ya, karena teman-teman sudah fokus kepada handphone. Jadi harus sama teman-teman jenisnya yang teman-teman upload. Kalau teman-teman ganti-ganti nanti juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya saran saya ya. Seperti Pak Rosadi, lemari. Ya udah besok-besok furniture Pak yang di unboxing Pak. Kalau kemarin lemari, besok lagi beli kursi Pak. Besok lagi beli meja belajar, contohnya seperti itu Pak. Masalah untuk membagi ilmu. Nah, saya terkendala di bagian ini. Ketika saya mengupload materi tutorial run bass lagu, yang ada langsung kena copyright dan itu bukan copyright sharing, mohon solusinya. Nah, Bro Imang, sebenarnya di situ kan ada cara ya. Kalau kita mungkin mau Bro Imang membawakan lagu orang lain, kita sharing mungkin tentang bass ya, tentang bass. Contohnya lagunya siapa? Lagunya Bon Jovi contohnya. Bro Imang bawain bass tentang itu, bagaimana cara memainkannya. Di situ sebenarnya bisa kasih cover sebenarnya. Ya, dikasih kalimat cover. Apakah sudah pernah dicoba seperti itu? Jadi nanti kasih kalimat cover bahwa nanti di situ Bro Imang hanya memberikan tutorial, teman-teman. Oh, maaf Mas. Maksudnya, ya. Berarti di judulnya ditambahkan aja cover atau tutorial atau gimana? Iya. Jadi gini,
cara memainkan bass Bon Jovi, cover Imang, gitu. Jadi dikasih namanya siapa yang mengcover, gitu. Oh, dikasih nama yang mengcover ya? Oke, Ya, oke. jadi mulai dari judul, deskripsi itu dikasih penjelasan seperti itu. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Siap. Karena saya di konten di YouTube saya juga ada yang bawain musik, teman-teman. Kalau udah upload YouTube campuran, apakah dihapus atau biarkan saja? Nah, kalau sudah campuran, nah sekarang tugasnya Bu Eni adalah menyeleksi, ya. Bu Eni tinggal menyeleksi kira-kira konten mana yang paling banyak ditonton oleh penonton Bu Eni. Nah, setelah tahu mana yang paling banyak ditonton, udah selanjutnya tinggal upload sesuai dengan apa yang penonton Bu Eni mau. Tahu Bang tutorial ya kan? Pada saat mereview produk bisa sebut brandnya. Boleh Bu Reni, nggak ada masalah. Sebut brand ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar berita kemarin masalahnya Eiger. Dengar nggak teman-teman? Itu ada salah satu YouTuber yang mereview produknya dan menyampaikan bahwa produknya itu kurang begini. Tapi teman-teman, perusahaan Eiger itu tidak meresponnya dengan baik. Akhirnya Eiger-nya malah turun teman-teman reputasinya. Harusnya teman-teman dengan adanya orang yang mereview harusnya pihak Eiger itu terima kasih teman-teman karena sudah dibantu untuk review. Nah itu salah satunya teman-teman. Jadi keuntungan kita itu bisa dilihat sama perusahaan betul teman-teman. Ya kalau dilihat kita memang konsisten di bidang review maka nanti akan ada tawaran teman-teman untuk mereview produknya mereka. Dan itu teman-teman gratis bisa dibilang. Banyak sekali teman-teman reviewer produk ini dapetin produk gratis dari produsennya. Jika saya punya kreativitas yang beda-beda kriterianya, apa bisa punya akun YouTube lebih dari satu? Bisa, Bu Sri. Oke, jadi konten kita harus konsekuen ya. Misalnya kuliner ya, semua konten tentang kuliner. Betul, Bu Foni. Oke, gadgetin, betul, benar. Cara menghindari terkena copyright bagaimana? Oke, cara menghindari terkena copyright kembali lagi teman-teman. Copyright-nya itu musik atau video. Ya, 1000 subscriber Pak Daniel ya. Yang dihitung subscriber atau klik iklannya. Maksudnya gimana Pak Gideon Afid? Ketika punya channel YouTube, apakah konten isinya harus konsisten, misal produk makanan, konten video makanan, boleh dengan konten produk lain? Oh, boleh. Boleh, tapi kalau saran saya harus satu niche ya teman-teman ya. Oke ya. Nomor 3, saya lanjutkan teman-teman sambil jawab pertanyaan sambil saya lanjutkan materinya. Kolaborasi. Nah teman-teman, kolaborasi ini juga bisa berpotensi viral. Contohnya teman-teman di sini Pak Abdul Fattah mungkin kontennya tentang pendidikan, berkolaborasi dengan Pak Imran kontennya yang tentang magic ya. Mungkin Pak Imran bisa sulap contohnya. Udah berkolaborasi. Nah itu bisa teman-teman. Jadi berkolaborasi atau berpartner. Seperti tadi Bro Imang sama Pak Ambotuo, ya kan? Itu Sama-sama loh Pak satu Diki. kota. Pak Ya? Diki, maksudnya kalau yang dibayar sama YouTuber itu, katanya bukan subscribe-nya, tapi iklannya, yang ngeklik iklannya. Oke. Sudah Pak? Ada lagi Pak? Betul Pertanyaan? kan? Oh, Enggak, oke. mau minta ini aja. Penjelasannya ya. Baik, Ya. nah teman-teman, potensi iklan dari YouTube itu kalau kita bicara AdSense, sebenarnya benar yang tadi dikatakan Pak Gideon, dengan diklik iklannya maka YouTuber akan mendapatkan penghasilan. Namun ada yang namanya cost per mile atau CPM, teman-teman. Nah, CPM ini adalah berapa kali tayang iklan di dalam sebuah konten YouTube. Contohnya, ada iklannya Coca-Cola di konten saya, teman-teman. Setiap orang yang melihat konten itu nggak ada yang ngeklik, teman-teman. Tapi iklan itu ditayangkan lebih daripada 1000 kali di konten saya, maka tetap saya mendapatkan penghasilan, walaupun nggak ada yang ngeklik. Ya, jadi ada cost per klik, ada cost per mile, teman-teman. Ada biaya pada saat orang ngeklik, ada biaya pada saat orang nonton iklannya sampai habis. Nah, itu panjang jadi ceritanya, teman-teman. Kalau kita bicara penghasilan dari YouTube itu banyak sisinya. Jadi bukan hanya orang ngeklik saja, ya. Ditayangin 1000 kali aja udah dapat penghasilan sebenarnya. Oke. Jika mereview produk orang lain, apakah aman bagi kita yang mereview? Aman, teman-teman. Aman. Nggak ada masalah. Kalau review produk diprotes pemilik produk karena tidak puas dengan review kita, bagaimana? Contoh kasus Eiger. Nah, teman-teman, contohnya seperti kasus Eiger. Sebenarnya kan apa yang disampaikan itu apa adanya, teman-teman. Kita tidak memberikan
Contohnya kita mengada-ngada ya, kita tidak berniat untuk menjelekkan satu produk. Contohnya mungkin teman-teman saya pribadi mengupload produk tentang Samsung contohnya ini ya. Wah, ternyata Samsung ini gini, ternyata baterainya lemah dan sebagainya. Coba cek teman-teman. Reviewer pasti menyampaikan hal seperti itu sebenarnya. Ya, kalau saya bandingkan Samsung sama Xiaomi, kelebihannya ini adalah ini, kelemahannya ini adalah ini. Pasti dibilang seperti itu teman-teman. Itulah fungsi reviewer sebenarnya teman-teman. Mereka menyampaikan apa adanya. Ya, kecuali tidak ada komparasi. Ya, saya bilang Samsung ini ternyata jelek ya kameranya ya. Ternyata baterainya boros ya, tapi tidak dibandingkan dengan apa. Nah, ini nanti akan menimbulkan salah satu halnya adalah perdebatan juga nanti sama pihak perusahaan. Contohnya Eiger, itu kan dia menyampaikan bahwa produk yang baru sekarang ini